Di video kali ini, saya mau menceritakan tentang sebuah kampung yang katanya hilang dari peta. Kampung ini bukan sembarang kampung. Semua orang yang pernah ke sini, pulangnya selalu bercerita berbeda. Dan sebagian dari mereka tidak pernah mau cerita sama sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dari sudut pandang orang pertama. Waktu itu, saya diajak seorang teman pendaki, namanya Raka. Dia bilang ada jalan setapak di ujung desa yang menuju ke kampung itu. Tidak ada di peta, bahkan di Google Maps sekalipun tidak muncul. Awalnya biasa saja, jalan menanjak melewati kebun dan hutan pinus. Tapi, di pertengahan jalan, suara jangkrik yang tadinya nyaring tiba-tiba hilang. Hening total. Kabut mulai turun, padahal waktu itu baru jam 4 sore. Udara jadi dingin, dan aroma tanah basah mulai tercium sangat kuat. Raka berjalan di depan, tapi entah kenapa, setiap saya berkedip, jarak semakin jauh. Sampai akhirnya saya melihat sesuatu di ujung jalan. Sebuah gapura tua terbuat dari kayu hitam, penuh ukiran aneh yang belum pernah saya lihat. Dan di belakang gapura itu ada seseorang, berdiri, diam, hanya memandang ke arah saya. Bajunya lusuh, wajahnya tidak terlihat jelas. Saya menoleh ke Raka, tapi dia sudah tidak ada. Waktu saya kembali melihat ke gapura itu, orang itu sudah hilang. Saya berdiri terpaku sendirian di tengah kabut, dan satu-satunya jalan hanya lewat gapura itu. Saat kaki saya melangkah masuk, bau dupa menyengat tiba-tiba memenuhi udara, dan suara yang tidak seharusnya ada mulai terdengar. Orang itu menghilang, tapi entah kenapa kaki saya seperti tidak bisa berhenti melangkah. Melewati gapura, tiba-tiba kabut menghilang, berganti dengan jalan tanah yang lebar. Dan di ujungnya, terlihat sebuah kampung. Kampung itu terlihat tua. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu. Dan semua tampak rapi, tapi anehnya sepi. Seorang perempuan tua keluar dari salah satu rumah. Senyumnya lebar, tapi matanya tidak pernah berkedip. Dia bicara, tapi bahasanya asing seperti campuran Sunda dan sesuatu yang belum pernah saya dengar. Saya hanya mengangguk, dan dia menunjuk ke sebuah rumah kosong seolah mengajak saya untuk menginap di sana. Sore itu saya berkeliling kampung. Banyak penduduk yang saya temui. Semuanya ramah, tapi saya baru sadari tidak ada anak-anak sama sekali. Tidak ada suara bermain, tidak ada tawa, hanya orang dewasa. Dan mereka semua menatap saya terlalu lama. Malam harinya saya mencoba tidur, tapi sekitar tengah malam terdengar suara tawa anak kecil dari luar jendela. Tawanya pelan, tapi semakin mendekat, dan semakin mendekat. Saya mencoba membuka jendela, tapi tidak ada siapapun. Hanya sebuah mainan kayu kecil tergeletak di tanah. Saya keluar dari rumah itu, dan saya membungkuk untuk mengambil mainan itu. Dan ketika saya berdiri, saya melihat sesuatu di kejauhan. Di ujung jalan kampung, ada Raka, berdiri mematung, menatap ke arah saya. Dengan wajah yang entah kenapa, terlihat bukan wajahnya lagi. Malam itu, saya tidak bisa tertidur. Suara tawa anak kecil yang saya dengar terus terngiang-ngiang di kepala saya. Dan bayangan wajah Raka yang saya lihat tadi sore membuat bulu kuduk saya berdiri. Akhirnya, saya memutuskan keluar dan mencari dia. Dengan membawa senter, saya berjalan melewati kampung yang sepi. Setiap rumah yang saya lewati, pintunya terbuka sedikit, seolah seseorang sedang mengintip dari dalam. Saya tidak berani menoleh dan terus berjalan ke arah hutan di belakang kampung. Di sana, saya menemukan puluhan makam kecil. Semuanya bertanggal sama, dari puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari belakang saya. Bajunya lusuh, rambutnya putih semua, dan matanya memerah seperti tidak pernah tidur. Dia berkata kepada saya, "Kamu tidak boleh berada di sini saat matahari terbit." Suaranya terdengar seperti ancaman, tapi juga seperti peringatan. Saya menoleh ke arah kampung dan melihat semua penduduk berdiri di tengah jalan, memandang ke arah saya dengan wajah yang kosong. Beberapa di antara mereka menggenggam mainan kayu yang sama seperti saya temukan kemarin. Lelaki tua itu menarik tangan saya, lalu dia berkata, "Kalau kamu mau hidup, ikut saya sekarang." Dan tanpa sempat bertanya, saya dibawa masuk ke sebuah lorong bambu yang gelap. Di belakangnya, suara langkah kaki ratusan orang mulai terdengar mengikuti kami. Lelaki tua itu terus menarik saya menyusuri lorong bambu. Napas saya mulai berat, kaki saya terasa lemas, tapi suara langkah kaki di belakang semakin mendekat.
Kami berdua berlari dan sampai akhirnya lorong itu berakhir di sebuah tanah lapang. Di tanah lapang itu, saya melihat gapura tua yang sama seperti waktu pertama kali datang. Tapi, ukirannya berubah. Sekarang, ada ukiran wajah saya di salah satu tiang kayunya. Lelaki tua itu berbisik kepada saya, "Jangan menoleh apapun yang terjadi." Saya melewati gapura dan tiba-tiba semuanya gelap. Ketika saya membuka mata, saya sudah berdiri di jalan setapak, tempat saya memulai perjalanan. Tidak ada Raka, tidak ada lelaki tua, hanya kabut dan bau dupa yang entah dari mana asalnya. Saya berlari pulang ke rumah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi. Tapi, ketika saya membuka peta di meja, kampung itu sekarang ada di peta, dengan tanda silang merah, tepat di alamat rumah saya. Dan malam ini, saat saya sedang merekam cerita ini, saya mendengar suara tawa anak kecil tepat di depan pintu rumah saya.